permasalahan ini dia sama adiknya jujur ada berantem. Di grup juga begitu. Jadi akhirnya ini semua ada salah satu adiknya dia yang mau memediasiin, yang mau nengahin. Mami ada nyinyir, ada keributan sama adiknya yang perempuan. Karena kan yang perempuan udah pasti ya, kalau yang laki-laki kan kadang-kadang laki-laki mungkin nggak enak gitu kan. Mami kan anak paling tua, yang perempuan lebih berani gitu, negor kakaknya, ceritanya gitu. Jadi ini tadi di grup baru hari ini mau ada pertemuan, mau dimediasi sama om gue, adiknya nyokap yang agak kecil lah. Ada pro kontra ya, ada yang dukung, ada yang enggak. Karena kan mungkin dia bisa nengahin, dia bisa melihat dari sudut pandang yang luas gitu loh. Artinya apa sih permasalahannya? Yuk kita duduk bareng. Coba ini versi mami kenapa? Versi adiknya kenapa? Versi Feby ini sebagai anak ini bagaimana? Ibaratnya mami mau diadilin lah. Terus kalian maunya apa? Mau kalian aku 3 bulan terus gue udah kita cerai aja ya, mau? Dan Virgon juga ada kemarahan. Bahkan sampai detik ini, sampai hari ini barusan Virgon bukannya mereda malah makin memanas gara-gara ulah maknya. Iya memanas gara-gara postingan ada di salah satu podcast ya. Keterangannya mungkin katanya dari dulu aku nggak menikah begini-begini. Ada yang perkataan mami ngebuat Virgon jadi begitu. Kalau toh juga anak-anak udah nggak mau peduli juga nggak masalah. Bukannya malah kasihan sama mami gitu loh. Jadi makin marah. Sungguh sangat sensitif buat gue. Nggak usah gue ucapin di sini. Ya itulah ininya. Aku bisa begitu. Dengan tiba-tiba kita sudah nggak ini, ya sudah kita masing-masing. Saya cabut. Cuman kan sekarang ini mungkin dia nggak berterima dengan kehadirannya Jordan kan gitu. Keluarga besar ini kan kita kan Kristen, jadi kan pasti kan merayakan Natal. Biasanya Natal kan disambut dengan dengan kebahagiaan, dengan sukacita kayak begitu ya. Jadi saling bermaafan. Jadi ini adalah momen. Mudah-mudahan mami bisa didudukin bareng. Mami nggak usah pakai emosi. Mami juga dengerin apa kata. Jangan maunya mami, semuanya mami mau diturutin, mau dimengerti. Nggak boleh begitu. Mami berarti egois. Coba denger juga adik dan anak-anaknya. Cobalah turunkanlah ego mami. Kalau dibilang punya cerita, aku sedih begini begitu. Versi mami, oke, mami ada benernya, tapi mami juga ada salahnya. Versi Virgon ada salahnya, Virgon juga ada benernya. Versi gue apalagi, bukannya gue ngerasa gue paling bener ya, tapi emang kenyataannya gue paling bener. Itulah mulai keluarga jadi nyinyir, jadi ikut bersuara dan marah sama mami. Saya rasa sebenarnya si laki-laki ini pintar memanfaatkan peluang sehingga memainkan perasaan seorang wanita dan wanitanya terperdaya ya. Saya lihat kan banyak tuh dibelain terus kan. Tapi si laki-laki ini cukup pintar sih memainkan perannya. Tetap dari awal saya melihat ini bukan murni karena cinta. Ya namanya juga mungkin anak kecil yang lagi kangen kali gitu doang, bilang papa suka nge-video-video aja udah ngerti. Kalau si Cibung misalnya bilang ke susnya papa video, maksudnya misalnya dia suruh atau nggak papa telepon, maksudnya dia minta telepon. Kalau gua nggak keangkat dia sama susternya disuruh bikin video gitu. Ya sebenarnya kan kalau anak kecil nggak ngerti apa-apa, tapi kitanya pastinya mencoba yang terbaik aja, kasih waktu. Tapi kan sekarang juga udah jauh lah lebih banyak waktu buat istri, buat anak, lebih banyak kan juga di rumah, ngerjain syutingan di rumah. Lagi udah akhir tahun biasanya ngambil acara TV juga aku nggak banyak, nanti baru mulai kerja lagi kan nanti awal tahun. Ya namanya juga anak kecil kali lagi suka kadang kangen ibunya, kangen bapaknya, kangen kakaknya, suka nggak mau ketemu. Kalaupun kita lagi ini juga, kalau dia lagi asik sendiri ya dia asik sendiri, ya namanya juga anak kecil. Tapi ya kita coba untuk ada aja di deket dia gitu. Ya sebenarnya berusaha untuk ada waktu aja buat keluarga gitu aja ya sebisa mungkin. Kalau weekend makanya sering sama keluarga gitu. Ya kalau aku sih hari-hari biasa agak jarang ketemu. Kecuali kalau aku mulainya agak siang dikit, paginya bisa main. Malamnya kan aku pulangnya pasti malam, dia udah tidur gitu. Kalau sama Rafathar ya pasti lebih jarang lagi ketemu karena dia
jam 6 pagi udah berangkat sekolah, dia jam 8, jam 9 udah tidur. Dia suka, namanya juga anak kecil, kadang dia tahu papanya tuh kerjanya banyak, jadi kalau ditanya sama ibunya, ini papa mau bilangin ke papa nggak, papa mau datang, pasti dia bilang, papa sibuk nggak apa-apa, tapi dia udah ngerti, maksudnya dia udah mengerti bahwa ya, tapi pasti seorang anak kalau bisa ditemenin ya dia senang, tapi kadang dia udah tahu kalau papanya memang kerja gitu. Ya paling nemenin aja bangun tidur, karena aku juga berangkat, dia juga harus berangkat. Ya paling ngobrol-ngobrol, sarapan dulu bentar. Kadang suka mandiin, kalau enggak ya misalnya mandi, ayo bareng. Yang penting ada quality time, ngobrol. Tapi kalau Sabtu Minggu ya kita bareng-bareng main game, ngobrol, biasanya di weekend gitu. Aku mah paling jarang video call sama anak-anak, sama istri jarang. Emang aku kalau lebih seringnya teks sih gitu. Kadang kalau ke Rafathar tuh lebih ke voice note. Misalnya Rafathar lagi apa, jangan lupa ini. Kalau masih Cipung ya kayak ngirim video aja, kayak ya Cipung nih papa lagi ini ya, nanti gini ya gitu. Jadi berbalas-balas video, berbalas-balas voice note kalau sama Rafathar. Apa yang buat orang Indonesia itu lama majunya? Apa coba? Karena orang Indonesia itu seneng nontonnya yang halu-halu. Kok bisa? Kayak nontonnya itu misalnya Master Firasat. Tebakan tahun depan artis mana yang kecelakaan, artis mana yang cerai. Padahal nambah ilmu nggak itu? Nggak nambah dong? Nggak nambah ilmu sama sekali kan? Jadi kalau ada statement atau pendapat yang mengatakan bahwa hasil karya seseorang itu tidak membawa manfaat kepada masyarakat umum atau tidak memberikan edukasi, boleh-boleh saja kita punya dalil seperti itu karena itu hak subjektif seseorang bisa, ya. Tapi kalau dia sudah bicara tentang hasil karya, apalagi hasil karya itu yang notabene sudah terdaftar di Dirjen Kekayaan Hak Intelektual itu, saya kira itu harus dilindungi kalau itu hasil karya. Nah, saya tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri ya statement itu. Hanya pertanyaan dari Anda, saya tidak sebut namanya. Kalau itu terjadi, saya cuma mau kasih tahu kalau sudah ada hasil karya seseorang terhadap hak kekayaan intelektual dan itu sudah diakui oleh negara, tentu kita harus hargai itu, harus apresiasi. Ya, apapun ceritanya, karena di sana nanti ada sanksinya. Apalagi itu nanti mendegradasi hak yang diperoleh tadi itu bisa dituntut kalau memang itu terjadi dan bisa dibuktikan. Ya tergantung wirangnya sendiri ya, apakah dia merasa dirugikan, apakah nama dia merasa jadi tercemar, tergantung dia. Hak subjektivitas dia yang menilai itu. Nah, saya hanya garis bawah seperti tadi itu saja. Kalau memang Irang itu merasa itu dia punya karya, sudah didaftarkan, diakui oleh negara, tetapi itu didegradasi atau diperolok-olok, saya kira nggak tepat. Dia bisa aja mengambil langkah yang menurut dia itu apakah ke jalur hukum, bisa saja, itu tergantung dia. Jadi hak subjektivitas Irang yang perlu kita lihat di sini. Kalau merasa tersinggung ya sangat jelas saya tersinggung lah. Ya kalau dia mau kontroversial, dia mau menggunakan intrik, gimmick atau gaya apapun tuh silakan saja. Tapi jangan sampai membuat statement pengiringan opini yang dia tidak tahu juntrungannya kemana. Ya saya rasa nanti harus dipertanggungjawabkan dan diklarifikasi harusnya. Aku nggak klarifikasi, by the way, aku cuma menjelaskan sih, kan tetap kasih edukasi tentang kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Aku nggak mau klarifikasi karena menurutku juga aku nggak salah. Aku juga nggak perlu minta maaf karena menurutku dari kalimatku juga nggak ada yang salah, jadi aku nggak perlu minta maaf. Ya, jadi kalau kita bicara tentang pasal pidananya ya yang dilanggar, kalau itu terjadi, bisa juga dikenakan dengan kitab undang-undang hukum pidana. Ya, kemudian kitab undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang kemarin sudah diundangkan juga. Jadi ada perubahan berapa pasal itu ya terhadap pasal 27, pasal 28, pasal 29 dan seterusnya. Tinggal nanti kita buka di rumusan pasal-pasal itu mana yang lebih relevan, di situ kita lihat di situ. Tinggal kita lihat aja seperti apa pembicaraan tersebut, apakah mengarah
mencemarkan nama baik seseorang atau membunuh karakter seseorang dengan cara memperolok-olok atau mendegradasi hasil karya itu, kita lihat nanti. Itu saya belum baca, belum lihat itu, belum dengar sendiri prosesnya seperti apa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.